Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Codot Prihatin. Semoga kita semua terhindar dari duka dan derita. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita berada di komplek pemakaman Dewi Sekardadu, Ibunda Sunan Giri, Gresik. Dewi Sekardadu adalah putri pertama sebagai anak raja dari Raja Blambangan pada abad ke-14 yang diperintah oleh Bre Pakembangan atau Minak Dadali Putih atau Raden Siung Laut, memiliki nama Raja Menak Sembunyu yang merupakan putra dari Bre Wirabumi, salah satu keturunan dari Prabu Hayam Wuruk yang berasal dari Majapahit. Dewi Sekardadu juga dikenal sebagai Raden Ayu Liyung Menara, Raden Ayu Sumbat Nyowo, dan Raden Ayu Kusworo Dewi, merupakan ibu kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri. Suatu penyakit pernah melanda Blambangan, dan Dewi Sekardadu salah satu dari sekian banyak masyarakat yang terkena penyakit tersebut, sehingga Raja Menak Sembunyu berusaha untuk menyembuhkan penyakit putrinya dan mengerahkan berbagai usaha mencari obat serta memanggil para dukun dan ahli-ahli pengobatan untuk menyembuhkan Dewi Sekardadu. Namun usaha yang dilakukan tidak berhasil. Dewi Sekardadu masih belum sembuh. Karena hal itu, Raja Menak Sembunyu mengadakan sayembara, di mana jika ada orang yang berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu, jika laki-laki maka akan dinikahkan dengan Dewi Sekardadu dan akan memberikan separuh kekuasaan kerajaan Blambangan, serta akan menjadi seorang raja muda. Kabar tersebut segera tersebar ke berbagai penjuru negeri, namun tidak ada yang mengikuti sayembara tersebut. Patih Blambangan memberitahu raja bahwa ada seorang petapa di puncak gunung Selangu yang memiliki tingkah laku yang berbeda, tidak menyembah dewa, serta ibadahnya berbeda dari masyarakat Blambangan pada masa itu. Patih berkeyakinan mungkin saja petapa itu dapat menyembuhkan Dewi Sekardadu. Kemudian Raja Menak Sembunyu mengutus patihnya yang bernama Buyut Sengkoro untuk menemui petapa dan menyampaikan maksud raja untuk meminta pertolongan menyembuhkan Dewi Sekardadu. Petapa tersebut bernama Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak menerima permintaan tolong tersebut dan memberikan satu syarat apabila Dewi Sekardadu berhasil sembuh dari penyakitnya, yaitu meminta agar Raja Menak Sembunyu untuk memeluk agama Islam. Raja menyayangi putrinya tersebut, menerima syarat yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishak, meskipun merasa berat untuk meninggalkan agama yang sudah lama yang dianutnya. Syekh Maulana Ishak memanjatkan doa untuk kesembuhan Dewi Sekardadu, dan atas izin Allah Dewi Sekardadu dapat sembuh. Dewi Sekardadu kemudian menikah dengan Syekh Maulana Ishak. Dewi Sekardadu pun menjadi seorang yang taat menjalankan syariat Islam. Syekh Maulana Ishak menjadi raja kerajaan Blambangan dengan gelar Prabu Anom, dan Raja Menak Sembunyu yang beragama Hindu kemudian memeluk agama Islam. Sejak saat itu, Syekh Maulana Ishak dianggap sakti dan kerajaan yang dipimpin menjadi makmur, serta banyak masyarakat memeluk agama Islam. Pada saat itu pula, para pembesar kerajaan mulai khawatir agama Islam mendesak agama Hindu yang sudah lama dianut oleh masyarakat kerajaan Blambangan.
Raja Menak Sembunyi tidak benar-benar menerima agama Islam secara bersembunyi, masih memegang erat ajaran-ajaran agama Hindu. Raja Menak Sembunyi memusuhi Syekh Maulana Ishaq sehingga suatu saat Syekh Maulana Ishaq meninggalkan kerajaan Belambangan sendiri, dan pada saat itu bersamaan Dewi Sekardadu sudah hamil 7 bulan. Setelah kepergian Syekh Maulana Ishaq, wabah penyakit kembali terjadi sehingga raja beranggapan bahwa wabah tersebut disebabkan oleh bayi yang dikandung oleh Dewi Sekardadu. Sehingga raja berencana untuk membunuh anak Dewi Sekardadu setelah dilahirkan. Akan tetapi, ketika anak Dewi Sekardadu lahir, raja tidak membunuhnya karena merasa kasihan. Raja memasukkan bayi Dewi Sekardadu ke dalam peti, kemudian membuangnya ke samudra sebagai upaya untuk menghilangkan wabah penyakit. Berbeda dari Babat Gresik, menurut cerita dari masyarakat Kemantren menyebutkan bahwa Dewi Sekardadu mencari Syekh Maulana Ishaq kemudian menemukannya. 1 bulan setelahnya, anak Dewi Sekardadu lahir kemudian diberi nama Raden Paku karena lahir di pantai Sepaku. Dewi Sekardadu memberitahukan niat raja yang hendak membunuh anaknya. Kemudian Syekh Maulana Ishaq meminta petunjuk dari Allah. Petunjuk yang diberikan kepada Syekh Maulana Ishaq adalah memasukkan bayi itu ke dalam peti dan menghanyutkan ke samudra. Cerita mengenai kehidupan Dewi Sekardadu tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan Syekh Maulana Ishaq dan Sunan Giri. Kisah mereka saling terhubung satu sama lain. Sejarah makam Dewi Sekardadu sebenarnya masih menjadi pertanyaan bagi warga masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur. Saling mengklaim jika makam beliau berada di daerahnya, maka Dewi Sekardadu sendiri terdapat di Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Tidak dapat diketahui dengan pasti karena masing-masing daerah memiliki cerita tersendiri.